Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Video kali ini kita akan belajar bareng lagi terkait aplikasi Ruang Warga Kota Semarang. Hal ini kita akan mencoba melakukan penambahan data warga, melakukan edit dan melakukan penghapusan. Oke, langsung saja kita ke aplikasi. Silakan dibuka aplikasinya, kemudian login dengan menggunakan user dan password masing-masing. Ini saya langsung testing ya. Silakan usernya diketikkan yang benar, huruf besar semua, dan kemudian dimasukkan passwordnya sesuai dengan yang sudah dibuat. Oke, kemudian klik tombol masuk. Nah, di sini bisa kita lihat karena saya sudah melakukan input data sebelumnya. Nah, di sini kalau kita cek di dashboard saya, maka kita bisa melihat jumlah warga yang sudah saya input sebanyak 70 warga. Oke ya. Nah, untuk melakukan penambahan data warga lagi, kita tinggal masuk ke menu data warga. Nah, di sini kita bisa melihat sudah ada banyak data warga, yaitu sebanyak 70 warga. Oke ya. Untuk melakukan penambahan sangat mudah sekali. Kita tinggal klik tombol plus atau tambah. Nah, kemudian akan muncul data tambah data warga seperti ini. Oke, kita coba. Kita coba masukkan nama Untung Selamet. Oke ya. Untuk nomor nicknya kita coba ketikkan saja. Oke, setelah dimasukkan nama dan nick, kita lanjut, kita tarik ke bawah, kita ketikkan alamat lengkapnya. Nah, untuk alamat KTP, kalau memang ini orangnya sama, artinya memang benar-benar warga di situ, ya sudah, kita tinggal centang saja. Artinya orang itu memang warganya dan kemudian dia berada di lokasi wilayah kita tinggal centang alamat KTP saja. Setelah itu kita bisa lihat ada pengkopian data ke arah bawah sampai ke alamat lengkap tadi. Oke, selanjutnya silakan diketikkan tempat lahirnya. Oke, saya ketikkan misal Surabaya. Nah, di sini saya ketikkan tanggal lahirnya, misalkan tahun, silakan dipilih tahunnya. Bisa ditarik seperti ini atau mungkin di scroll kalau menggunakan mouse, atau kalau tanpa mouse ya kita tinggal tarik sedikit demi sedikit. Oke. Nah, di sini saya sudah setting tanggal 17 Agustus tahun 85. Kemudian untuk jenis kelamin laki-laki, kemudian agama saya ketikkan Islam ya. Untuk yang lainnya silakan mengkondisikan saja. Untuk pekerjaan ini sudah banyak sekali, silakan dipilih salah satu. Saya pilih karyawan swasta. Untuk pendidikan saya pilih S1. Oke. Setelah itu kita tinggal klik tombol simpan. Nah, di sini kita sudah masukkan. Jadi perlu diketahui data warga di sini itu urut ya dari A sampai Z. Jadi kalau misalkan tadi kita masukkan nama Untung, lah di sini sudah ada namanya Untung Selamat. Atau bisa juga kita melakukan pencarian kalau datanya berjumlah ratusan atau mungkin ribuan dalam satu RT gitu ya. Kita carikan saja, kita ketikkan namanya atau salah satu bagian namanya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kita ketikkan nama Untung maka akan muncul. Bagaimana kalau saya ketikkan nama belakangnya, misalkan seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat muncul dua nama. Oke ya. Jadi di sini jelas sekali, sangat mudah sekali untuk menambahkan, tinggal klik tombol tambah dan dikondisikan saja untuk isian data yang ada. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita misalkan salah memasukkan data orang tersebut. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan. Oke, kita masuk lagi ke warga dengan nama Untung Selamat. Nah,
Untuk melakukan edit, silakan dicari data seperti ini, kemudian diklik. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, tadi kita salah ketik, misalkan tempat lahirnya bukan Surabaya atau Semarang. Nah, seperti itu. Atau mungkin pekerjaannya bukan karyawan swasta lagi, misalkan sudah jadi PNS, misalkan seperti itu. Oke, untuk mengedit kita tinggal klik yang menu titik 3 di samping kanan atas. Nah, di sini kita tinggal pilih edit. Oke. Nah, di sini tadi kita melakukan kesalahan, misalkan tanggal tempat lahirnya bukan Surabaya tapi Semarang. Oke, kita tinggal edit saja Semarang. Nah, pekerjaannya bukan karyawan swasta lagi, misalkan sudah menjadi misalkan PNS, misalkan kita klik saja PNS. Oke. Kemudian kita klik tombol simpan. Nah, di sini maka begitu kita cari nama Untung tadi, nah di sini maka kita bisa melihat pekerjaan sudah berganti menjadi PNS dan untuk tempat lahirnya sudah menjadi Semarang. Jadi sangat simpel sekali kalau pengen melakukan edit data warga. Oke ya. Oke, misalkan kita mau edit lagi, misalkan itu tahunnya salah, itu kemudaan, kurang senior sedikit atau kurang tua sedikit. Oke, kita lakukan pencarian lagi dengan nama Untung. Nah, kita klik Untung, kemudian kita lakukan edit data. Oke. Nah, di sini kita misalkan ini kurang tua, ini harusnya tanggal lahirnya bukan 1985 tapi 1955, misalnya seperti itu. Oke, kita lakukan pengeditan. Nah, di sini tahunnya kita tinggal geser ke atas saja dan kita cari tahun 1955. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi Bapak-bapak, Bapak RT maupun Bapak RW, di sini ini yang menjadi permasalahan dari tadi saya menginput. Ternyata untuk tahunnya cuma mentok tahun 1970. Artinya kalau misalnya ada warganya yang lahir sebelum tahun 70, misalkan tahun 69, 65, 55 maupun 50, akhirnya ya kita tidak bisa memasukkan data tahun yang benar. Ya, untuk sementara silakan dikondisikan ke tahun 1970 terlebih dahulu sampai nanti kita mendapatkan patch terbaru dari aplikasi ini agar data tahunnya sudah bisa komplit gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bapak-bapak atau mungkin pimpinan dari Kota Semarang yang melihat video ini, silahkan dikondisikan agar tahunnya bisa ditambah sampai setidaknya tahun 50 atau tahun 40, atau mungkin kalau komplit sekalian sampai tahun 30, 1930, kira-kira seperti itu. Ini kalau 1970 mentok tidak bisa, karena di tempat saya saja ada warga dengan lahir tahun 65 dan 55, kira-kira seperti itu. Oke ya, setelah mantap silahkan klik tombol down. Oke ya, setelah klik tombol down, silahkan disimpan. Oke ya. Jadi itu permasalahan untuk data warga, ada tahun yang kurang naik atau kurang senior lagi, cuma mentok di tahun 1970. Oke ya. Seperti itu. Oke. Setelah edit sudah selesai. Nah, kita ternyata ada kesalahan lagi loh. Kesalahan laginya apa? Ternyata Pak Untung sudah meninggal. Tidak ada lagi. Jadi kita tidak perlu memasukkan data orang meninggal di data warga ini. Oke ya. Jadi ya sudah, kita delete saja. Kita cari Pak Untung Selamat tadi. Di sini kemudian kita klik, kita hapus data. Kita klik tombol hapus, ini konfirmasi ya. Kita klik tombol hapus. Menghapus data warga. Oke, setelah itu kita coba cek apakah masih ada. Pak Untung sudah tidak ada. Oke ya. Bagaimana dengan Pak Selamat? Ada satu. Artinya seperti inilah caranya kalau memang kita ingin melakukan penghapusan atau penghilangan data warga dikarenakan mungkin warganya sudah meninggal atau mungkin sudah pindah lokasi atau pindah tempat atau dari wilayah kita, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu tadi ya, untuk melakukan input data warga silakan klik data warga, kemudian ditambahkan, kemudian dikompliti. Kalau memang ada kesalahan tinggal diklik saja, kemudian dilakukan edit data. Oke ya, jadi sangat simpel sekali. Mungkin sedikit video ini bisa membantu bapak-bapak yang mungkin bingung bagaimana loh kok ini terjadi kesalahan lah, kira-kira seperti itu. Mungkin datanya kurang, tidak komplit dan sebagainya. Jadi ini sangat simpel sekali, jadi tidak perlu khawatir. Oke ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait input data
warga. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat di aktivitas sistem, nah di sini bisa kita lihat ya, Bapak-bapak, di aktivitas sistem ini kita bisa melihat, nah, tadi kita menambahkan data, nah bisa kita lihat tadi saya menambahkan data warga dengan nama Untung Selamat. Kemudian di bagian atasnya mengubah data warga Untung Selamat. Kemudian saya mengubah lagi, tadi saya mengubah 2 kali, dan yang terakhir saya menghapus data warga. Jadi untuk lognya, log sistem kalau bahasa saya, catatannya, catatan aktivitas ada di menu aktivitas dan aktivitas sistem. Oke ya, itu sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.